Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Muhajir. NIM saya 1962 2011 27. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin menjelaskan materi yang ada di slide 11 sampai slide 19. Skala pengukuran menurut Ridwan tahun 2009. Yang pertama ada data nominal, yaitu data yang menunjukkan label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contohnya, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyak pria, banyak yang dihadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri, hasil hitungan, tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik, seperti uji binomium, uji C kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Data ordinal atau order atau punya urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya, ranking, prestasi belajar, nilai ranking, analisis statistik non-parametrik, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, dan uji regresi. Data rasio, yaitu data yang banyak dipakai di ilmu ekstrakta daripada sosial, bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius, setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Statistik parametrik. Sumber data, yaitu pengumpulan data, biasa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dari wawancara atau angket, yaitu sumber datanya berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan para peneliti. Yang kedua, dari populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Yang ketiga, dari sampel atau purposive sampling, yaitu respondennya ditentukan tidak semua. Dan yang keempat, yaitu dengan observasi, yaitu pengamatan langsung. Data panel telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya yaitu data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri dengan model regresi data panel. Data outlier, yaitu kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentry data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal.
Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standar atau yang biasa disebut z-score yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Haier tahun 1998, untuk menentukan skor sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Yang kedua, jika sampel besar standar skor dinyatakan outlier jika nilai pada kisaran 3-4. Yang ketiga, jika standar skor tidak digunakan dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Rancangan penelitian atau research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, tentang rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel dependent, yaitu variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua, variabel independen, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga, variabel moderasi, yaitu variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening, yaitu variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kelima, variabel kontrol, yaitu termasuk jenis variabel independen yang berdasar dari hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen. Tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Yang keenam, yaitu variabel dummy. Variabel ini digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut exclude group atau satu include group menurut Mirror tahun 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik, koefisien, dan signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama, variabel independen, maka alas statistik regresi panel. Yang kedua, variabel dependen, maka alas statistik regresi logistik. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.